Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu penerapan metode tren dan variasi musim pada data hasil penjualan nugget indah per minggu. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan satu persatu nama anggota dan masing-masing tugasnya. Salma Rida Faira, moderator dan editor. Krisna Agung, slide 3 dan slide 4. Anggi Ramadhani, slide 5 dan membuat PPT. Yulianti Sartika, slide 6. Lilis Nurholiso, slide 7. Ishak Pasat, slide 8. Mahdia Indah Hasica, slide 9. Raga Zaki Syafikri, slide 10. Abi Syahbana, slide 11. Dino Febrian, slide 12. Charma, slide 13. Dan Budi Hoirudin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide ketiga dan keempat. Tujuan kita menganalisis data hasil penjualan nugget indah. Pertama, untuk mengetahui metode tren yang paling sesuai pada data hasil penjualan nugget indah per minggu. Kedua, meramalkan data hasil nugget indah per minggu pada hari ke-31. Ketiga, untuk mengetahui indeks musim pada penghasilan nugget indah per minggu. Selanjutnya, perhitungan tren menggunakan metode semi rata-rata. Di sini saya menggunakan data penjualan nugget sebanyak 30 data mulai dari bulan Juli sampai Januari. Setelah itu, kita bagi menjadi 2 data, yaitu menjadi K1 dan K2 dengan jumlah data masing-masing 15. Kemudian di sini kita hitung data penghasilan per minggu, terus dibagi 15 agar mendapatkan hasil rata-rata. Setelah menghitung rata-rata, kita mencari nilai X untuk tanggal dan bulan dasarnya. Pada K1, nilai X ada pada tanggal 19 sampai 25 bulan Agustus. Pada K2, nilai X ada pada tanggal 2 sampai 8 bulan Desember dan dihitung seperti rumus berikut yang diawali angka 0 pada nilai tengah K1 dan K2. I aksen tanggal dan bulan dasar 19 sampai 25 Agustus 189,53. I aksen tanggal dan bulan dasar 2 sampai 8 Desember 171,73. Untuk mengetahui B-nya, kita harus menjumlahkan K2 dikurangi K1, yaitu 173 dikurangi 189,53. B yaitu min 1,30. Lanjut kita ke peramalan. Jumlah pembelian pada tanggal 26 sampai 2 Januari dan Februari menggunakan persamaan dengan tanggal bulan dasar 19 sampai 25 Agustus. Berarti X ialah 23. E aksen 189,53 ditambah min 1,30 dikali 23, yaitu X. Y aksen 189,53 ditambah min 29,9. Hasilnya yaitu 159,63. Jadi diramalkan pada saat sebelum tanggal dan bulan 26 sampai 2 Januari dan Februari, jumlah pembelian nugget tanggal 26 sampai 2 Januari bulan dan Februari sebanyak 159,63 pieces. Peramalan kedua, jumlah pembelian pada tanggal 26 sampai 2 Januari dan Februari menggunakan persamaan tanggal dan bulan dasar 2 sampai 8 Desember. Berarti X yaitu 8. Maka Y aksen 171,73 ditambah min 1,30 dikali 8. Y aksen 171,73 ditambah min 10,4. Hasilnya ialah 161,33. Jadi diramalkan pada saat sebelum tanggal dan bulan 26 sampai 2 Januari dan Februari, jumlah pembelian nugget tanggal 26 sampai 2 bulan Januari dan Februari sebanyak 161,33 pieces.
Metode kuadrat terkecil genap, data penjualan nugget indah per minggu tahun 2020 sampai tahun 2021. Ini ada tanggal dan bulan data penjualan nugget indah per minggu dari bulan Juli sampai bulan Januari tahun 2021. Penghasilan per minggunya juga berbeda-beda dari bulan Juli sampai bulan Januari tahun 2021 itu ada naik ada turunnya dari 190, 187 dan seterusnya. Kode X tahunnya juga ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada negatif dan ada juga positif. Kelompok 1 itu dari tanggal 1 sampai 7 Juli sampai tanggal 7 sampai 13 Oktober itu kode X tahunnya negatif dari negatif 14,5 sampai negatif 0,5. Kelompok 2 selanjutnya dari tanggal 14 sampai 20 Oktober sampai tanggal 20 sampai 26 Januari itu kode X tahunnya positif dari positif 0,5 sampai positif 14,5. Selanjutnya ada nilai negatif 2,755 itu hasil dari Y dikali X. Negatif 14,5 dikali 190 jadi hasilnya negatif 2,755 dan seterusnya sama. Selanjutnya ada X pangkat 2 210,25 itu hasil dari kode X tahun negatif 14,5 dikali negatif 14,5 jadi hasilnya 210,25 dan selanjutnya dan seterusnya itu juga sama ya. Ini ada total keseluruhan dari penghasilan per minggu sigma Y sama dengan 5,419 itu total keseluruhan dari penghasilan per minggu. Dijumlah semuanya dari 190 ditambah 187 dan seterusnya jadi totalnya 5,419. Dan selanjutnya ada total dari Y dikali X, sigma X dikali Y sama dengan 41,454 itu total dari Y dikali X. Sama juga negatif 2,755 ditambah negatif 2,5245 ditambah seterusnya jadi totalnya jadi 41,454. Dan selanjutnya ada total keseluruhan dari sigma X pangkat 2 sama dengan 2,247,5 ini juga sama ya ditambah dari 210,25 ditambah 182,25 dan selanjutnya dan seterusnya jadi totalnya jadi 2,247,5 jadi nilai A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 5419 dibagi 30 itu dari banyaknya N dari banyaknya data penjualan nugget indah kan ada 30 data jadi N-nya itu 30 jadi sama dengan 180,63 nilai B sama dengan sigma YX dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 41,454 dibagi 2,247,5 41,454 itu hasil total keseluruhan dari Y dikali X dan 2,247,5 ini total keseluruhan dari X pangkat 2 jadi jumlahnya 18,44 jadi persamaan tren sama dengan Y aksen sama dengan 180,63 ditambah 18,44X. Perkenalkan, nama saya Yulianti Sartika. Di sini saya akan menjelaskan penentuan metode terbaik. Di sini saya akan menjelaskan metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata Y-nya itu 137 sampai 210, X-nya 3 sampai 4. Dan cara mencari aksennya itu di sini saya sudah tulis ya 38,32 ditambah 15,67 X. Nah, di sini X-nya itu 3. Jadi 38,32 ditambah 15,67 dikali 3. Hasilnya 85,33 dan seterusnya sampai 38,32 ditambah 15,67 dikali 4 hasilnya 101. Nah, terus di sini cara mencari Y dikurangi aksen. Nah, tadi Y-nya di sini 137 dikurangi 85,33 hasilnya 51,67 sampai 210 dikurangi 101 hasilnya 109. Cara
mencari Y dikurangi Y aksen kuadrat. Nah, di sini kalian tinggal 51,67 dikali 51,67. Hasilnya 2,669 sampai seterusnya. Dan dari 2,669 dijumlahin semua dan hasilnya dijumlahin, hasilnya 538,123. Sekarang metode kuadrat terkecil. Tahun, kalian tulis tahunnya berapa di data yang kalian punya. Nah, pelanggan itu Y ya. 137 yang tadi tetap sama, X-nya juga. Nah, di sini yang membedakan adalah mencari Y aksennya, perjumlahannya saja. Di sini 70,4 ditambah 15,13 dikali X dikali 3 ya, berarti sama dengan 115,79 dan seterusnya. 70,4 ditambah 15,13 dikali 4, hasilnya 130,92. Nah, cara mencari Y dikurangi aksen kuadrat masih tetap sama, 115,79 dikali 115,79. Nah, dari Y dikurangi aksen kuadrat itu kalian jumlahin dan hasilnya 343,98013. Selanjutnya metode kuadratis. Nah, di sini Y dan X-nya masih tetap sama. Cara mencari Y aksennya 67,06 ditambah 15,13 ditambah 0,501 X kuadrat. Jadi di sini X kuadratnya diganti saja jadi 3 kuadrat. Dan hasilnya 116,959 sampai 67,06 ditambah 15,13 X dikali 4 ditambah 0,501 4 kuadrat dan hasilnya 74,404. Nah, Y dikurangi aksen kuadratnya tetap yang sama seperti tadi, jadi 20,041 dikali 20,041 dan hasilnya 401,6416. Nah, dijumlahin semua yang Y dikurangi aksen kuadratnya dan hasilnya 867,434. Selanjutnya metode eksponensial. X dan Y-nya tetap sama. Di sini yang membedakan mencari Y aksennya saja ya. Jadi di sini mencari Y aksennya itu 57,9 dikali 1 ditambah 0,21 X kuadrat pangkat X. Nah, jadi di sini 1 ditambah 0,29 pangkat 3 berarti terus dikali 57,9, hasilnya 124,293 sampai 1 ditambah 0,29 pangkat 4 dikali 57,9 dan hasilnya 160.338. Nah, cara mencari Y dikurangi Y aksen itu masih tetap sama, 137 dikurangi 124,293 dan hasilnya itu 12,707 sampai 210 dikurangi 160,339
itu hasilnya 49,662. Dan di sini mencari Y dikurangi Y aksen kuadratnya berarti berapa? 12,707 dikali 12,707 hasilnya 161,467. Nah, dijumlahin sampai 49,662 dikali 49,662 hasilnya 711,022. Nah, jadi dijumlahin dari 161,467 sampai 711,022 itu jumlahnya 1,695,513. Indeks musim pada tanggal 21 sampai 17, harga 10.000, produksi 137, IH 100, IK 18,8. Tanggal 09 sampai 15, harga 10.000, produksi 147, IH 100, IK 20,2. Tanggal 16 sampai 22, harga 10.000, produksi 147, IH 100, IK 20,2. Tanggal 04 sampai 10, harga 10.000, produksi 155, IH 100, IK 21,3. Tanggal 11 sampai 17, harga 10.000, produksi 155, IH 100, IK 21,3. Tanggal 18 sampai 24, harga 10.000, produksi 155, IH 100, IK 21,3. Tanggal 25 sampai 01, harga 10.000, produksi 155, IH 100, IK 21,3. Tanggal 28 sampai 03, harga 10.000, produksi 155, IH 100, IK 21,3. Tanggal 29 sampai 04, harga 10.000, produksi 155, IH 100, IK 21,3. Tanggal 05 sampai 11, harga 10.000, produksi 187, IH 100, IK 25,7. Tanggal 08 sampai 14, harga 10.000, produksi 187, IH 100, IK 25,7. Tanggal 16 sampai 22, harga 10.000, produksi 187, IH 100, IK 25,7. Tanggal 23 sampai 29, harga 10.000, produksi 187, IH 100, IK 25,7. Tanggal 01 sampai 07, harga 10.000, produksi 190, IH 100, IK 26,1. Tanggal 02 sampai 08, harga 10.000, produksi 190, IH 100, IK 26,1. Tanggal 02 sampai 08, harga 10.000, produksi 190, IH 100, IK 26,1. Tanggal 06 sampai 12, harga 10.000, produksi 190, IH 100, IK 26,1. Tanggal 07 sampai 13, harga 10.000, produksi 190, IH 100, IK 26,1. Tanggal 09 sampai 15, harga 10.000, produksi 190, IH 100, IK 26,1.
Tanggal 12 sampai 18 harga 10.000, produksi 190, IH 100, IKA 26,1. Tanggal 13 sampai 19 harga 10.000, produksi 190, IH 100, IKA 26,1. Tanggal 14 sampai 20 harga 10.000, produksi 190, IH 100, IKA 26,1. Tanggal 15 sampai 21 harga 10.000, produksi 190, IH 100, IKA 26,1. Tanggal 20 sampai 26 harga 10.000, produksi 190, IH 100, IKA 26,1. Tanggal 22 sampai 28 harga 10.000, produksi 190, IH 100, IKA 26,1. Tanggal 30 sampai 06 harga 10.000, produksi 190, IH 100, IKA 26,1. Tanggal 19 sampai 25 harga 10.000, produksi 210, IH 100, IKA 28,8. Tanggal 23 sampai 29 harga 10.000, produksi 210, IH 100, IKA 28,8. Tanggal 26 sampai 02 harga 10.000, produksi 210, IH 100, IKA 28,8. Dan tanggal 30 sampai 05 harga 10.000, produksi 210, IH 100, IKA 28,8. Indeks musim adalah suatu angka yang bervariasi terhadap nilai dasar 100. Jika suatu bulan, minggu, kartual, atau periode musiman lainnya mempunyai nilai indeks 100, maka nilai ini menunjukkan bahwa pada bulan tersebut tidak ada pengaruh musiman. Y sama dengan T plus C plus S plus I apabila pengaruh T adalah tren, C adalah siklis, dan I irregular dihilangkan, maka yang tersisa adalah komponen S, yaitu komponen musiman. Jadi, angka indeks musiman merupakan angka yang menunjukkan nilai relatif dari variabel Y yang merupakan data berkala dalam satu bulan pada 1 tahun atau lebih. Oke, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini adalah data atau diagram di mana hasil penjualan nugget indah dari bulan Juli hingga bulan Januari 2021, di mana bisa kita lihat penjualannya itu naik dan turun. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan slide 9. Kesimpulan metode tren. Metode tren yang sesuai adalah metode semi rata-rata. Di metode ini, kita bisa membagi data menjadi dua bagian, yaitu K1 dan K2. Kemudian kita bisa menghitung rata-ratanya. Rata-rata K1 dan K2, kita tentukan tahun dasarnya terlebih dahulu. Tahun yang terdapat di tengah-tengah letaknya. Tetapi jika tidak ada yang di tengah, kita bisa mencari yang mendekati saja. Selanjutnya ialah kesimpulan persamaan tren. Kesimpulan persamaan tren ialah merumuskan nilai Y sama dengan A ditambah BX. Persamaan tren pada metode semi rata-rata ialah contoh Y sama dengan tanggal dan bulan dasar 19 sampai 25 Agustus sama dengan 189,53 ditambah min 1,30x. Y sama dengan tanggal dan bulan dasar 02 sampai 08 Desember sama dengan 171,73 ditambah min 1,30x. B sama dengan 171,73 diambil 187,53
53 dibagi 02 sampai 08 Desember diambil 19 sampai 25 Agustus dan hasilnya ialah B sama dengan min 1,30. Persamaan tren selanjutnya yang saya ambil ialah persamaan tren pada metode kuadrat terkecil. Contoh, nilai A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y ialah 5419 dibagi N, jumlahnya ialah 30 sama dengan 180,63. Selanjutnya nilai B. Nilai B sama dengan sigma YX dibagi sigma X per 2 sama dengan 41,454 dibagi 2,2475 dan hasilnya ialah 18,44. Jadi persamaan tren adalah Y aksen sama dengan 180,63 ditambah 18,44. Kesimpulan. Slide ke-11. Indeks musim terendah berdasarkan tanggal 21 sampai 22 Oktober sampai Desember 2020. Metode rata-rata sederhana. Karena jumlah produksinya rendah, 431 produksi dengan harga 10.000. Jadi 431 dikali 10.000 adalah 4.310. Kesimpulan. C. Indeks musim terendah berdasarkan tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober atau Desember 2020. Metode rata-rata sederhana karena jumlah produksinya rendah, 431 produksi dengan harga 10.000, jadi 431 kali 10.000 sama dengan 4.310.000. Kesimpulan. D. Indeks musim tinggi pada tanggal per hari. Pada tanggal 19 bulan 5 2020-2021, metode rata-rata sederhana. Jumlah produksinya meningkat 840. Produksinya dengan harga 10.000. Jadi 840 dikali 10.000, 8.400.000 rupiah. Sekian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.